Halo, apa kabar? Dan salam sehat untuk teman-teman yang ada di Indonesia maupun di mancanegara yang selalu setia di channel saya ini. Semoga Anda sehat dan Anda sukses ya di dalam segala hal, oke? Dan selamat berakhir pekan tentunya, oke? Teman-teman, minggu ini saya akan mengajak kita merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik di dalam kehidupan ini. Jadi untuk teman-teman yang pertama kali singgah di channel saya ini, teman-teman bisa subscribe kalau mau mendapatkan wisdom setiap hari Minggu jam 10 pagi terbit. Dan bagi Anda yang kepingin melihat wisdom sebelumnya, minggu-minggu lalu, teman-teman bisa klik di atas, ada i ini ya. Nanti silakan teman-teman bisa nonton atau mendengarkan wisdom sebelumnya. Tujuan wisdom ini adalah agar kita mau belajar sesuatu secara wise ya, secara bijak, agar kita menyeimbangkan antara kehidupan jasmani, jiwa, ya, rohani, dan juga tindak tanduk kita sehingga bisa bermanfaat untuk baik diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan juga untuk orang lain. Oke? Ya, silakan subscribe. Oke? Teman-teman, minggu ini saya akan mengajak kita melihat ya satu wisdom yang cukup ekstrim. Ada terjadi dua pemikiran ya untuk manusia saat ini atau dewasa ini, di mana satu kelompok berpikir ya, mereka yang tidak mau terikat dan tidak mau percaya dengan adanya Tuhan misalnya ya kan. Jadi kelompok ini berpikir bahwa buat apa percaya Tuhan yang dikatakan lawannya maksudnya ya. Sebab yang penting katanya ya, yang penting saya tidak berbuat jahat, saya berbuat baik ya, saya punya hati nurani ya, saya tidak merugikan orang dan lain sebagainya ya. Itu oke kan hidup ini katanya kan, daripada katanya kan mereka yang mengaku-ngaku ya percaya Tuhan dan lain sebagainya, tapi kehidupan mereka tidak karu-karuan. Kehidupan mereka malah seringkali tindakannya bertentangan dengan hati nurani begitu ya. Sehingga mereka mengatakan ini pemikiran ateis yang kita sering kenal dengan itu ya. Ateisme itu mengatakan itu semua omong kosong gitu ya. Oke. Sebaliknya sekarang, ekstrem yang kedua adalah merasa orangnya percaya, punya iman kepada Tuhan ya, dan mereka merasa mereka pasti lebih suci dan dibandingkan yang lain, sehingga mereka juga mengecam bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang tidak sepikiran mereka, itu adalah kafir ya, pasti masuk neraka katanya ya. Nah teman-teman, di dalam hal ini bagaimana teman-teman menyikapi? Mana yang benar ya? Yang satu mengatakan, ya saya nggak perlu adanya percaya adanya Tuhan, yang penting perbuatan saya lebih baik kan daripada orang mengaku percaya sama Tuhan. Di sisi lain ada ya yang percaya Tuhan mengatakan bahwa Anda tidak percaya Tuhan, apapun yang kamu lakukan itu Anda masuk neraka. Nah, gimana? Oke. Ya, kita coba supaya netral nih ya. Supaya netral, saya akan mengutip pernyataan dari seorang yang bernama Yakobus ya. Apa yang ditulis di sini? Oke ya. Jadi di sini dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, menarik ini ya. Ini bukan saya ngomong loh ya. Kalau orang hanya mengaku dirinya beriman tapi tidak ada perbuatan, bisakah iman itu menyelamatkan dia begitu? Oke? Nah, ini silakan ya teman-teman pikirkan, renungkan sendiri. Lanjut. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu yang berkata, maksudnya ya Anda yang merasa beriman misalnya,
Mau selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Misalnya ini menarik ya. Kita sering mendengar ya, mungkin Anda pun pernah alami ya, atau bahkan Anda mungkin pernah mengucapkan juga. Ketika melihat orang lagi susah ya, lagi kekurangan ya, Anda hanya mengatakan, waduh kasihan ya hidup ya orang itu gitu ya. Tapi Anda tidak memberikan apa-apa begitu ya. Atau ya lebih rohani lagi istilahnya ya, Anda datang ya, wah orang ini lagi susah, saya dukung dalam doa ya gitu loh ya kan. Nah itu maksud Pak Yakub. Maksud Yakobus itu apa artinya itu? Iya kan? Nah dia katakan ya, mulai saudaranya yang tidak mempunyai pakaian, dia yang ngomong, oke, selamat jalan, silakan kenakan pakaian dan lain sebagainya. Pakaian dari Hong Kong. Ya kan? Hanya ngomong doang. Emangnya Anda ini seperti apa itu? Tekojin Aladin ya. Gosok-gosok, udah mau perlu pakaian, silakan pakaian kayak bidadari begitu. Apa seperti itu gitu ya. Jadi ini maksudnya orang ngomong tanpa tindakan gitu. Ngomongnya sih indah ya, rohani sekali. Oke, lalu kita lanjut. Demikian juga halnya dengan iman. Tuh ya, demikian juga dengan halnya iman. Iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ini Yakobus yang ngomong, bukan saya ngomong teman-teman ya. Jadi saya tekankan ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, teman-teman. Nah, ini penting ya. Nah, kita lanjut saja. Tetapi mungkin ada orang berkata, katanya, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Nah, itu ya kayak tadi saya di awal ya, perdebatan ya. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Nah, Yakobus nantang nih. Kalau Anda mengatakan Anda punya iman, nah, saya mau nantang nih. Tunjukkanlah imanmu itu dari perbuatanmu apa, gitu. Ya, yang menunjukkan engkau beriman begitu. Oke. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dia mengatakan ya. Yakobus mengatakan, oke. Ya, saya tidak perlu ngomong saya beriman, tetapi saya akan menunjukkan perbuatanku menunjukkan saya beriman gitu. Tentu Yakobus dalam konteks ini tidak mengatakan dia ateis gitu ya. Nah, dia hanya mau mengatakan bahwa iman itu yang hidup adalah harus adanya perbuatan begitu ya. Lalu kemudian nih, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Engkau hanya percaya hanya ada satu Tuhan saja. Itu baik katanya. Nih ya, lebih ekstrim lagi dia ngomong. Itu baik. Tetapi ingat ya, setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan bahkan setan gemetar. Ini menarik. Yakobus mengatakan, kalau kita hanya mengatakan saya percaya sama Tuhan, saya beriman sama Tuhan. Ingat, setan pun percaya adanya Tuhan. Bahkan setan gemetar dengan Tuhan. Tapi seringkali kita percaya Tuhan, kita tidak gemetar. Tapi malah perbuatan kita yang membuat Tuhan gemetar dengan perbuatan kita. Ya, yang tidak sesuai dengan iman kita kepadanya begitu loh ya. Nah, teman-teman, ini hal yang menarik. Nah, kalau begitu, mana yang lebih penting? Ya, perbuatan atau iman? Jadi mana kita pilih yang mana? Oke. Nah, teman-teman, saya mengajak kita sebenarnya dalam konteks Yakobus itu, dia maunya kita adalah kita harus menselaraskan antara iman dan perbuatan kita. Ya. Sebab iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati dan palsu, teman-teman. Ya, artinya dalam istilah banyak secara umum kita sering disebut munafik gitu. Oke. Jadi teman-teman berhati-hati, jangan kita hanya bangga dengan waduh saya beriman, tapi apa perbuatannya? Dan terus terang saya sendiri
agak gimana ya, agak berhati-hati ya kalau ketika ketemu orang itu, kalau ketemu di depan saya selalu dia menunjukkan dia punya iman, wah apa-apa ngomongnya rohani sekali. Wah, ini saya sangat takut. Kenapa demikian? Sebab saya sudah sering kejebak orang yang demikian ya, termasuk orang yang pernah bekerja sama dengan saya begitu ya. Jadi justru orang itu yang akhirnya jadi persoalan di dalam perusahaan itu. Ya, justru orang itu yang akhirnya ya saya merasa sangat kecewa begitu. Oke, oleh karena apa? Tadinya kita pikir wah ini orang rohani sekali, tapi justru saya kejebak dengan kerohaniannya itu yang menyebabkan saya sangat dirugikan oleh orang tersebut. Gitu. Nah sehingga sekarang saya sangat hati-hati. Ya, kalau mau ngajak saya, mau deketin saya, lalu ya dia menceritakan imannya dan sebagainya. Apalagi dia merasa imannya sama dengan saya, wah saya makin takut lagi gitu loh, ya kan ya. Jadi kita tahu lah ya, sekarang banyak orang menggunakan imannya itu untuk kepentingannya sendiri, mengelabui, ya, menjadi topeng begitu. Ya, jadi teman-teman, jadi lalu bagaimana gitu ya? Nah, jadi saya mengajak kita, mari kita menunjukkan iman kita bukan lewat hanya sebatas perkataan kita dan pengakuan kita. Tetapi mari kita tunjukkan iman kita melewati perkataan, perbuatan, karakter kita. Iya kan? Dan bagaimana kita bernilai untuk orang lain, mengasihi sesama manusia gitu. Bukannya membenci ya, iri ya, dan apa itu? Taunya menunjuk-nunjuk orang gitu ya. Seolah-olah orang lain setan, dia malaikat begitu. Bukan itu ya. Yakobus mengajak kita, mari kita hidupkan iman kita dengan perbuatan kita, dengan kasih kita. Ya, dengan apa lagi? Dengan bagaimana hidup kita bermanfaat, bernilai untuk orang lain. Bukan hidup kita selalu berusaha memanfaatin orang lain. Itu yang Yakobus mau kita kerjakan. Mari teman-teman, kita hidupin iman kita lewat perbuatan kita. Oke? Salam Big Soft untuk Anda semua.